Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Konflik atau bahkan peperangan yang dipicu oleh sengketa umat Islam Sunni dan Syiah masih terus berlangsung hingga sekarang. Tidak hanya di Timur Tengah, perselisihan antara dua arus utama dalam Islam yang saling berseberangan ini bahkan meluas ke negeri-negeri Islam di berbagai penjuru dunia, bahkan termasuk di Indonesia. Lantas sebenarnya apa yang melatar belakangi terjadinya sengketa antara golongan Sunni dan Syiah? Serta bagaimana dua aliran ini dapat terpecah? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, share, serta komen agar channel ini insya Allah semakin berkembang. Menurut sejarah, aliran Syiah mulai muncul di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu Abdullah bin Sabah yang merupakan seorang Yahudi menyamar atau berpura-pura menjadi seorang Muslim. Sebenarnya dia adalah seorang agen Yahudi untuk disusupkan ke dalam umat Islam guna merusak tatanan agama dan masyarakat Muslim. Namun, bagi umat Syiah sejarah ini dibantah dan tokoh Abdullah bin Sabah dinyatakan sebagai seorang tokoh fiktif. Walau beberapa riwayat sudah menjelaskan mengenai sejarah Syiah dan tokoh tersebut. Syiah sendiri merupakan salah satu sekte pecahan dari Islam. Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti kekhalifahan Islam selanjutnya. Mereka percaya bahwa keluarga Nabi Muhammad adalah sumber pengetahuan terbaik tentang Quran dan Islam, dan juga guru terbaik tentang Islam setelah Nabi Muhammad, dan pembawa serta penjaga terpercaya dalam tradisi sunnah. Secara khusus, Syiah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad dan kepala keluarga Ahlul Bait adalah penerus kekhalifahan setelah Nabi Muhammad, yang berbeda dengan khalifah lainnya yang diakui oleh kaum Sunni. Menurut keyakinan Syiah, Ali bin Abi Thalib berkedudukan sebagai khalifah dan imam melalui wasiat Nabi Muhammad SAW. Istilah Syiah berasal dari bahasa Arab dan pengikut Syiah disebut Syi'i. Kata Syiah menurut etimologi bahasa Arab yang bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi Islam, kata ini bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan atas kaum muslim. Demikian pula anak cucunya. Pada masa kekhalifahan Ali juga muncul golongan Syiah. Akan tetapi mereka menyembunyikan pemahaman mereka. Mereka tidak menampakkannya kepada Ali dan pengikutnya. Saat itu mereka terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ketika mengetahui sekte ini, Ali membakar mereka dan membuat parit-parit di depan pintu Masjid Bani Kandah untuk membakar mereka. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas yang mengatakan, suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang Siddiq atau Syiah yang menuhankan Ali. Andaikan aku yang melakukannya, aku tidak akan membakar mereka. Karena Nabi pernah melarang penyiksaan sebagaimana sisaan Allah. Akan tetapi aku pasti akan memenggal batang leher mereka. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah ia. Adapun golongan yang kedua yaitu golongan Sabah atau pencela. Ali mendengar tentang Abu Sauda atau Abdullah bin Sabah bahwa ia pernah mencela Abu Bakar dan Umar. Maka Ali mencarinya. Ada yang mengatakan bahwa Ali mencarinya untuk membunuhnya. Akan tetapi ia melarikan diri. Dan golongan yang ketiga yaitu golongan Mufajilah, yaitu mereka yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Padahal telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Riwayat semacam ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Hanafiyah bahwa ia bertanya kepada ayahnya, siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah? Ia menjawab Abu Bakar. Kemudian siapa? Dia menjawab Umar.
Dalam sejarah Syiah, mereka terpecah menjadi 5 sekte yang utama, yaitu Kaisaniyah, Imamiyah atau Rafidah, Zaidiyah, Gulat, dan Ismailiyah. Hubungan antara kaum Sunni dan kaum Syiah telah mengalami kontroversi sejak masa awal terpecahnya secara politis dan ideologis antara para pengikut Bani Umayyah dan para pengikut Ali bin Abi Thalib. Sebagian kaum Sunni menyebut kaum Syiah dengan nama Rafidah, yang menurut etimologi bahasa Arab bermakna meninggalkan. Sebagian orang Islam menganggap firqah atau golongan ini tumbuh tatkala seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah yang menyatakan dirinya masuk Islam, mendakwa kecintaan terhadap Ahlul Bait, terlalu memuja-muji Ali bin Abi Thalib, dan menyatakan bahwa Ali mempunyai wasiat untuk mendapatkan kekhalifahan. Syiah menolak keras hal ini. Menurut Syiah, Abdullah bin Sabah adalah tokoh fiktif. Salah satu ulama besar Syiah menulis kitab khusus mengenai kefiktifan sosok Abdullah bin Sabah ini. Namun demikian, An-Naubati menganggap Abdullah bin Sabah benar adanya dan menuliskan hingga belasan riwayat lengkap dengan sanad yang mutawatir bahwa Abdullah bin Sabah benar-benar ada. Namun terdapat pula kaum Syiah yang membenarkan anggapan Sunni tersebut. Golongan Zadiyah Batiyah misalnya. Golongan ini tetap menghormati sahabat Nabi yang menjadi khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. Mereka juga menyatakan bahwa terdapat riwayat-riwayat Sunni yang menceritakan pertentangan di antara para sahabat mengenai masalah imamah Abu Bakar dan Umar.